Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summal hamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Para jamaah, ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kajian kita pada malam hari ini kalau boleh diberi judul asuransi terbaik adalah kesolehan orang tua. Ibu-ibu ada yang pernah main asuransi? Ada yang punya asuransi? Asuransi apa? Baik, ibu-ibu, bapak, sampai jam berapa Bu sampai kuat duduk di tempat ini? 30 menit cukup? Cukup ya? Baik, saya mengawali dari kisah. Nah ini ada kisah tentang dua khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kalau dalam sejarah imperium ketiga setelah kenabian. Zaman Nabi Muhammad, zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baru yang ketiga Bani Umayyah. Yang keempat Bani Abbasiyah, yang kelima Bani Fatimiyah, yang keenam terakhir kekuasaan Turki Utsmani berpusat di Turki. Kemudian ditutup tahun 1924. Kekhalifahan Islam direbut oleh Mustafa Kemal Atatürk, sehingga Turki jadi negara sekuler sampai hari ini. Baik, kembali ke laptop. Pada masa Bani Umayyah itu ada dua khalifah yang patut menjadi pelajaran kita hari ini. Yang pertama bernama Hisham bin Abdul Malik, yang kedua bernama Umar bin Abdul Aziz. Dua-duanya ini, ibu, bapak-bapak, anaknya sama, 11 orang. Belum ada KB waktu itu. Anaknya 11 orang, Hisham bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, anaknya juga 11 orang. Yang membedakan warisannya, Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik, dari 11 anaknya masing-masing mendapatkan warisan 1 juta dinar. 1 dinar itu Bu 4,25 gram. Ketika emas 1 gram itu 1 juta, setengah 1 juta dinar itu kurs rupiah sama dengan 2 triliun. Ibu-ibu pernah lihat uang 2 triliun? Di TV itu loh Bu, yang di kejaksaan itu. Nah itu
Kalau pengen tahu. Ibu-ibu pernah pegang uang 1 miliar? Gak pernah? Masa gak pernah? Sama dengan saya. Jadi satu anak mendapatkan 2 triliun. Tetapi ibu-ibu 11 anaknya nggak ada yang jadi orang. Separuh jadi pencuri, separuh jadi pengemis. Anaknya Hisam bin Abdul Malik. Bahkan yang jadi pencuri dikejar dari satu negeri ke negeri yang lain. Nah, sekarang yang kedua, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu, kalau sampai tahu nasabnya, Sayyidina Umar ini punya anak namanya Asim. Malam-malam Sayyidina Umar keliling ke kampung-kampung mendengar percakapan ibu janda dengan anak perempuannya. Anaknya disuruh mencampur susu dengan air, anaknya menolak. Anak gadis. Anak ini mengatakan, "Wahai ibu, bukankah mencampur susu dengan air itu pelanggaran hukum? Bagaimana kalau ketangkep Sayyidina Umar?" Sayyidina Umar nguping di samping rumah ini. Ibunya agak marah, "Wis campuran, kita ini lama hidup miskin. Yang kita lakukan nggak akan diketahui oleh Sayyidina Umar." Waktu itu khalifah. Anaknya ini mengatakan yang membuat hati Umar ini gemetar. Sampai perhatikan Bu, jawaban anak gadisnya ini. "Bu, kalau Sayyidina Umar tidak menyaksikan kebohongan kita malam ini, apakah Tuhannya Umar gak menyaksikan?" Umar gemeter. Singkat cerita, anak penjual susu yang miskin dipek mantu. Dikawinkan anak Sayyidina Umar namanya Asim. Asim punya anak perempuan. Dan perempuan ini kemudian punya anak Umar bin Abdul Aziz. Perawakannya, tinggi besarnya, gaya mimpinnya, keadilannya, kejujurannya, kuatnya ibadah, Umar bin Abdul Aziz ini mirip kakek buyutnya, yaitu Umar ibnul Khattab. Nah, itu ceritanya, nasabnya. Makanya nasab itu penting. Makanya ada orang yang disebut habaib, nasabnya sampai kepada Nabi itu. Setelah saya teliti nasab saya, alhamdulillah juga nyambung sampai Nabi. Saya bersyukur sekali. Maksud saya Nabi Adam alaihissalam. Jenengan enggak ya? Sama. Baik. Nah, Umar bin Abdul Aziz anaknya 11. Masing-masing anak mendapatkan warisan setengah dinar. Kalau tadi berapa? 1 juta dinar. Ini setengah dinar. Setengah dinar itu kurs rupiah 2,5 juta. Kurang sedikit. Gak sampai 2.500.000. Tapi 11 anaknya semua jadi orang, semua soleh solihah, semua kaya dan semua dermawan. Pertanyaannya, apa yang membedakan anaknya Hisam bin Abdul Malik dengan anaknya Umar bin Abdul Aziz? Ternyata yang membedakan itu tingkat kesolehan kedua orang tua ini. Baik, saya tunjukkan profilnya Hisam bin Abdul Malik. Sebagai seorang raja, pertama korup. 2, nepotisme. Nepotis itu apa, Bu? Nepotis itu keluarganya semua ditarik ke lingkaran kekuasaan untuk mendapatkan menikmati kue kekuasaan. Itu nepotis. Mantunya, anaknya, ponakannya, pamannya, pakdenya, bibiknya, ditarik.
3. Umar bin Abdul Aziz itu sukanya pesta, hidupnya glamor. Kalau sudah makan, satu kali duduk habis 10 ekor itik bebek sekali duduk. Saya ke sini tadi itu kan melewati kemacetan yang luar biasa. Jadi saya belum maghrib sudah datang. Saya sholat maghrib di Gunung Sari Indah, biar nggak ketinggalan. Ditanya oleh salah satu jamaah, Ustadz ada acara apa kok tumben? Saya diandur Pak, nanti habis sisa. Oh, ayo makan dulu. Masya Allah. Saya itu tipenya orang yang sulit menolak. Makan di mana Pak? Ikut saja. Dienggokkan motor srit, bukris tahu. Enak. Penyetan iga bakar. Adi aku rada ngantuk, saya kena kewareken mangan iga bakar. Di tengah-tengah makan azan isya. Waduh. Langsung aja tak kebut. Sat. Ternyata sampai sini saya ketinggalan 2 rakaat gara-gara iga bakar. Hisam bin Abdul Malik sukanya pesta makan. Bahkan naik haji itu pakaian kebesarannya diangkut 20 ekor onta. Dan dia suka flexing kalau bahasa anak muda sekarang. Apa Bu flexing itu? Pamer. Iya. Ibu-ibu kalau ada orang yang pakai perhiasan dari sini sampai sini sampai gak iso nekuk magdalanya begini, itu contoh flexing. Sampai jatuh rek gara-gara flexing. Ya karena orang tuanya seperti itulah kemudian tidak ada satupun anak Hisam bin Abdul Malik jadi orang. Coba lihat Umar bin Abdul Aziz. Ini antara soleh dan tidak orang tuanya, hasilnya anaknya seperti apa gitu. Umar bin Abdul Aziz itu ia mewarisi kakek buyutnya. Sayyidina Umar itu disebut kalau siang seperti singa, malam seperti budak. Soleh, siang bekerja keras jadi khalifah, malam seperti budak yang menangis di hadapan Allah karena bertakarrub kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz adil ketika menjadi khalifah. Hidupnya sederhana, tidak flexing, apalagi korup, apalagi nepotisme. Bahkan penguasa pejabat-pejabat bekas nepotis itu kerabat-kerabatnya Hisam bin Abdul Malik, termasuk juga kerabatnya Umar bin Abdul Aziz yang menikmati kekuasaan itu disingkirkan, dicopoti oleh Menteri Keuangan. Purbaya gitu. Lah kan ada yang sakit hati, subhanallah. Minumnya Umar bin Abdul Aziz setiap pagi ada yang nyelinap ditetesi racun, tes. Diminum, besok lagi tes, diminum. Setiap hari Umar bin Abdul Aziz minum racun melalui gelas air minumnya yang ditetesi oleh kerabatnya sendiri yang tersingkir dari nepotisme itu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khalifah itu sakit permanen. Umurnya nggak panjang, jadi khalifahnya 2 tahun 7 bulan, kemudian meninggal karena diracun. Padahal zaman Islam kayak ngono politik itu. Apalagi hari ini.
Tetapi walaupun jadi khalifah 2 tahun 7 bulan, tidak ada penduduknya yang jadi mustahik penerima zakat. Semua jadi muzaki, pembayar zakat. Nah, makanya ini judulnya apa? Asuransi terbaik adalah kesolehan orang tuanya. Kalau ada bapak ibu soleh, itu nanti anaknya dijamin oleh Allah. Kehidupannya, keselamatannya, kemakmurannya dijamin. Ini kisahnya. Sehingga kalau kita ingin masa depan anak kita nanti hebat di kemudian hari, maka pastikan bangunan kesolehan kedua orang tuanya. Tadi subuh saya menjemput bestinya anak saya, juga murid saya. Murid saya di SD SMP, perempuan. Jadi dia dapat beasiswa di Telkom. Masih muda. Dapat beasiswa di ITS. Masih muda, masih umurnya sekarang baru 23. Dari ITS dia dapat beasiswa ke Austria. Tadi subuh karena anak saya ikut mendampingi harus ngurus visa ke kedutaan, dia naik bis, saya jemput. Jadi usia 23 tahun sudah mau doktor dari Austria. Austria itu kalau naik pesawat transit 3 kali. Transit Singapura, transit Jerman, baru Austria. Ini bapaknya ini paling miskin di Sidoarjo, di kompleknya itu. Rumahnya dari sewa ke sewa. Karena wali murid saya jadi kenal baik. Ibunya juga satu halaqah, satu liqaat sama istri saya. Bapaknya juga orang yang soleh. Pekerjaannya di pabrik, buruh pabrik. Tapi punya anak yang bisa membanggakan itu. Apa? Lalu saya meyakini kalau ada kesolehan dari orang tua, itu anaknya yang mendapatkan keberkahan, jaminan dari Allah. Ini serius. Saya ngomong ini. Bukan nggak serius. Kisahnya ini. Nah, kisah ini diperkuat oleh kisah yang kedua untuk memantapkan bahwa asuransi terbaik adalah kesolehan orang tua. Kalau kita pingin anak cucu kita hebat, dari kita ikhtiarnya. Nah, ini kisah yang kedua. Oh, ini ya. Sebentar. Ada yang lewat. Nah, ketika kan sederhana ya, Umar bin Abdul Aziz ini, saking sederhananya anaknya sampai hanya dapat warisan berapa, Bu? 1/2 dinar. Lah ada menteri keuangan. Nah ini namanya Maslama bin Abdul Malik namanya. Siapa, Bu, namanya? Ini nanti ada ujiannya sampai dapat door prize. Ada door prize-nya enggak? Maslama ini gak tegon delok anake khalifah kok sederhana banget hidupnya. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz sakit, Maslama ini datang ke tempat tidurnya. Ya Amiril Mukminin, katanya, engkau telah mengosongkan mulut-mulut anakmu. Maksudnya terlalu sedikit belanjanya. Seandainya engkau mengizinkan kepada kami, aku coba penuhi kebutuhan anakmu. Ini begitu dia kan berbaring, nggak bisa duduk. Maslama dudukkan aku. Lalu Umar bin Abdul Aziz ngomong begini. Ini. Adapun perkataanmu tentang wasiat, maksudnya ini mengelak bahwa saya tidak sedang menjadikan anak-anakku itu miskin, tidak. Maka wasiatku kepada mereka ini Bu yang menjamin ini, Bu. Landasannya Umar bin Abdul Aziz.
Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Coba yang saya cetak merah itu perhatikan. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dia melindungi orang-orang soleh. Jadi Umar bin Abdul Aziz ngomong kepada Mas Slama bin Abdul Malik, Menteri Keuangan, bukan berarti aku menzalimi anakku, tapi kalau kesolehan yang aku wariskan, maka anak cucuku akan dijamin oleh Allah. Gitu maknanya. Nah, ini kita teladani hari ini. Kesolehan orang tua menentukan. Nah, kisah yang kedua, nah ini kisah di dalam surat Al-Kahfi. Saking pentingnya ini sampai disunahkan kita disuruh membaca surat Al-Kahfi setiap Senin Kemis. Kemis malam Jumat sampai Jumatnya. Nah, ceritanya begini, ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak. Bapak-bapak ini ada tak? Kok gak ono suarane belas ya, Bapak? Apa turu kabeh bapak-bapak ini? Ya. Biarkan Pak, jangan dibuka Pak, nanti mengganggu istirahatnya bapak-bapak. Rada ya. Santai aja Pak, monggo Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya yang berhadapan dengan saya itu kan bapak-bapak. Ini dibalik ibu-ibu. Saya itu suka nggak tahan kalau berhadapan dengan ibu-ibu, sungkan. Nah, nggak apa-apa tapi. Ceritanya begini, jenengan yang rajin membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu kan intinya kisah tentang 3 orang. Yang pertama kisah tentang Ashabul Kahfi. Ada 7 orang, siapa sih Bu 7 orang? 7 orang itu pejabat eselon 1 di sebuah kerajaan. Melarikan diri karena pemimpinnya kafir, dia takut imannya tergores. Makanya dia lari menyelamatkan diri dengan 1 ekor anjingnya, kemudian ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 300 tahun plus 9 tahun. Gitu ceritanya. Begitu dia keluar, ternyata duitnya wis gak laku. Itu kisah pertama. Kisah yang kedua, kisah tentang Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Kisah yang ketiga, kisah tentang Dzulqarnain. Nah, berkaitan dengan tema ini adalah kisah yang saya sampaikan. Yang kedua ini kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa itu ceritanya keceplosan Bu Pak. Ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Allah, siapa di antara Bani Israel ini yang paling soleh? Mengatakan yang paling cerdas. Nabi Musa keceplosan begini, kayaknya nggak ada ya, saya mungkin. Nah ini Allah nggak suka. Merasa lebih itu nggak boleh dalam agama. Maka kemudian diperintahkanlah Nabi Musa harus ketemu seorang guru, namanya Nabi Khidir. Semula ditolak oleh Khidir, kamu nggak akan sanggup mengikuti aku. Maksa karena diperintah Allah kan. Oke, yuk gak oke, tak tambah dewe oke-nya ini. Masa Nabi Khidir ngomong oke kan. Nah, tak tambahi, cek gampang memahaminya. Kalau begitu silakan ikut saya. Kamu nggak boleh bertanya sebelum aku menjelaskan. Nah, perjanjian begitu, deal. Ternyata Nabi Musa nggak sanggup bertahan untuk tidak bertanya. Pelajaran pertama apa?
melubangi perahu. Dua orang ini naik perahu, tiba-tiba perahu ini dilubangi. Akhirnya kembali ke tepi, tidak jadi melanjutkan perjalanan. Protes Nabi Musa. Padahal perjanjiannya nggak boleh bertanya sebelum dijelaskan. Akhirnya dijelaskan nanti. Kenapa perahu itu dilubangi? Kata Khidir, di depan itu ada penguasa zalim. Siapapun perahu kapal yang lewat dirampas. Sebelum itu terjadi, saya lubangi. Oh, baru paham. Tapi dalam tanda petik, Nabi Musa tidak tahan dengan sikapnya Nabi Khidir. Nah, memang di training ini. Yang kedua, pelajaran apa? Nabi Khidir tiba-tiba melihat anak kecil dipukul mati. Wah, tambah sadis ini. Protes lagi. Loh, jarine nunggu. Akhirnya nanti dijelaskan oleh Khidir. Anak kecil ini nanti kalau dewasa ini bisa menarik bapak ibunya yang soleh solihah, ditarik pada kekafiran. Sebelum itu terjadi, dihilangkan dulu nyawanya. Baru paham. Oh. Nah, yang ketiga berkaitan kisah kita, materi kita malam ini. Nabi Khidir ini mengajak Nabi Musa untuk pergi ke sebuah perkampungan, ke sebuah entitas masyarakat tertentu. Di sana tidak dihormati, tidak dijamu, dilecehkan. Ya apa sih, gak direken kan gak enak tau Bu. Sampean kepada uang gak disopo melengosen kan gak enak tau. Sumbungi rek wong ini kan begitu. Lah itu dialami oleh Khidir dan Musa. Tapi tiba-tiba ada rumah yang roboh. Masyarakatnya seperti itu, ada rumah yang roboh di tempat itu malah dibangun. Protes lagi. Inilah perpisahan antara Musa dan Khidir. Tapi Musa sudah mendapatkan penjelasan dan ini penjelasannya. Ini ucapan Khidir kepada Musa. Wa ammal jidaru. Adapun dinding rumah itu yang roboh, fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Adalah milik dua orang anak yatim fil Madinah, di kota itu. Jadi dijelaskan Musa, rumah yang roboh ini milik dua orang anak yatim. Memangnya kenapa kalau milik dua orang anak yatim, kan begitu. Nah, dijawab, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah reruntuhan rumah itu ada kanzul lahuma. Kanzul lahuma itu harta karun, batangan-batangan emas. Milik siapa? Milik dua orang anak yatim. Nah, yang memangnya kenapa? Kalau itu ada harta karun milik dua orang anak yatim, kenapa harus dibangun? Ini alasannya. Wa kana abuhuma sholih. Dan atau sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Ini bukan ayahnya langsung, kakek ketujuh. Bayangkan ibu-ibu, ini ada orang soleh sampai keberkahannya turun sampai keturunan ketujuh. Anak yatim itu seharusnya terlantar, seharusnya rumahnya roboh, harta karunnya kependem, tapi karena punya moyang yang soleh sampai keberkahannya turun ke keturunan yang ketujuh. Makanya sampai sering kan dengar iku hartai sampai anak 7 turunan gantek. Nah, itu dari sini ini. Jadi artinya kisah ini semakin meyakinkan kita
Kalau ada orang tua yang soleh, itu bahkan menjamin sampai keturunan ketujuh, bahwa keturunan ketujuh, 6, 5 sampai pertama itu dijamin kesejahteraannya oleh Allah. Nah, ini namanya asuransi, yang jamin itu begini maksudnya. Nah, oleh karena itu kalau ada anak kok hidupnya golek penggawean kok angel yo anakku iki. Rono ditolak. Cari penghidupan kok sulit. Itu bisa jadi pengaruh keluarganya masa lalunya itu enggak baik-baik saja. Maka untuk menutup, memangkas itu, kalau ada keluarga kita yang kurang beruntung, maka tingkatkan kesolehan kedua orang tuanya, supaya bisa keberkahan itu mengalir kepada anak cucu kita. Karena melihat keturunan yang hidupnya sengsara itu juga berat. Saya tuh punya saudara saya itu banyak, Bu, 7 orang. Ada salah satu saudara saya itu dalam tanda petik tidak soleh lah. Ya menjelang kematiannya itu baru ya kabarnya tetangga kanan kiri, kakangmu itu senengane ngene, Mas. Ya, karena pekerjaannya sopir itu ya. Itu saya pikir-pikir kok benar. Cuma menjelang kematiannya itu dia taubat lah. Ramadan itu gak kerja sama sekali, wis taubat tok, gak nyambut gawe saulan. Itu ada salah satu anaknya itu wis medel lah, angel tuturane. Opo bapake, saya bilang. Ya wis gak gelem sembahyang, minum, kasar sama istrinya. Nek ambek anak yo mesu-mesu, iki bibit dukun-dukure isa. Nah, itu. Sebaliknya yang saya kisahkan tadi, bapaknya yang buruh pabrik tapi anaknya bisa mengangkat, bahkan jadi promosi sekolahan kita di Sidoarjo, bahwa salah satu alumninya ada beasiswa ke Austria. Itu dikasih beasiswa yang cukup luar biasa. Baik, saya lanjutkan, Bu. Jadi kesolehan kedua orang tua itu bisa menggaransi keberhasilan, kemakmuran, hidup layak bagi keturunannya. Ini keterangannya, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka kedua anak yatim tadi sampai kepada kedewasaannya, ada biaya hidup dari emas batangan yang ditemukan tadi. Jadi hidupnya makmur. Kenapa? Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Dan mengeluarkan simpanannya itu, harta karun tadi, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Karena cintanya Allah kepada leluhurnya, ada yang soleh tadi. Saya meyakini ini luar biasa. Dengan contoh-contoh di lapangan yang saya punya kisah lagi. Tetangga saya itu guru sokuan, Bu, 20 tahun gak diangkat, Bu. Gaji terakhir 175. Begitu anaknya lulus SD, dia duduk bersimpuh menangis. Wis aku titip anakku, si opo carane iso sekolah. Akhirnya saya pondokkan di Solo. Di Ngeruki ada beasiswa untuk santri. Namanya Fatatin Nisa.
Begitu di sana ternyata ranking terus sampai lulus SMA dari Solo. Orang tahu itu banyak ditipu media bahwa pesantren ngeruki itu fundamentalis, radikal. Itu umumnya nilai 6-nya terbaik di kota Solo. Media itu begitu kalau jahatnya. Lulus, pasrah lagi. Akhirnya saya tak antarkan ke Ma'had Umar milik Muhammadiyah Surabaya. Ma'had Umar bin Khattab, saya ini angkatan pertama. Wis kuliah kene gratis. Nanti di tengah jalan kamu bisa tes ke Libya Jakarta. Betul, diterima di Libya Jakarta. 10 besar lulusannya. Perempuan 10 besar itu sudah amazing, luar biasa. Sudah lulus. Saya masih belum puas. Daftar S2 dia, diterima S2 di IAIN. Saya belum puas lagi. Coba daftar dosen, diterima jadi dosen. Ternyata Allah punya pertimbangan yang lain. Begitu dia jadi dosen hanya 1 semester, dia mati mendadak. Tapi bahwa ayahnya sebelum dia meninggal, ayahnya diangkat jadi pegawai negeri, subhanallah. Kemudian dia meninggal punya anak 1. Yang kehilangan bukan hanya orang tuanya, saya termasuk kehilangan. Saya dianggap orang tuanya yang kedua. Karena bayangkan, mulai SD saya sampai balas budinya itu orang tuanya, padahal saya nggak mengharap apa-apa ya. Setiap panen dia ngasih beras ke saya gitu. Nah, itu. Jadi lah bapaknya ini sabar jadi apa? Guru sokwan, ngerti sokwan ya? Iya, honorer, karena ya jadi guru pegawai negeri sulit lah, kita tahu gimana di negeri ini. Akhirnya dia bertahan, akhirnya dia diangkat itu ya sudah 20 tahun. Jadi pegawai negeri nggak sampai 10 tahun sudah pensiun. Kan sudah pensiun. Nah, alhamdulillah anak keduanya juga berhasil diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kembali ke sini para jamaah, bahwa kesolehan orang tua itu sangat menentukan. Nek wong biyen, nek wong tuane tirakat, gak patek pinter wong tuane ku tapi tirakat. Ya tirakat itu ya melek dalu ya poso. Itu kan indikator orang soleh. Akhirnya anaknya yang berhasil. Anaknya ada yang jadi presiden. Saya membaca biografinya Pak Harto. Pak Harto itu saudara dekatnya Sudikat Mono. Kalau sekolah sampai tahu Pak Harto itu. Pak Harto itu dari rumahnya ke sekolahan itu 30 kilo. Naik sepeda pancal. Di Jogja. Sudikat Mono kalau masuk pagi, Pak Harto masuk sore. Berarti berangkat pagi. Sudikat Mono masuk pagi, Pak Harto ngenteni nang masjid. Sudikat Mono mari, dia masuk, Sudikat Mono ngenteni. Tiap hari begitu. Di masjid minumnya banyu keran. Makanya Pak Harto kenapa bercita-cita membangun 1000 masjid melalui Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Karena dia bertahun-tahun menunggu Sudikat Mono itu di masjid. Sudikat Mono yang punya Studio 21 itu loh. Itu keponakannya Pak Harto. Jadi ada ketika Pak Habibie konsultasi ke Pak Harto, saya baca biografinya. Saya punya waktu hari Senin, Pak Habibie. Tapi nggak ada makan loh ya. Jadi Pak Harto itu Senin Kemis mesti poso. Ngono anake ya ana sing breset kok. Lah ana sing enggak tahu poso belas. Baik. Nah,
Masalahnya yang penting siapa orang yang soleh yang bisa mengasuransikan anaknya dalam kisah tadi. Ternyata orang yang soleh itu syaratnya ada 6, nggak boleh dikurangi kalau kita ingin mengasuransikan anak kita. Dalam surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. Lah 6 ini harus kita kantongi. Ini sudah saya kirim ke Bu Darti ya materinya? Belum, nanti saya kirim bisa disebar. 1. Siapa orang yang soleh atau nek wedok solihah? Ummatun qaimatun. Golongan yang lurus, yang jujur. Jadi soleh itu jujur, gak bujuan. Apalagi menipu, apalagi korupsi. Hari ini di Suara Surabaya hampir tiap hari ada orang ketipu melalui urusan kependudukan. Apa itu namanya? Jadi dukcapil apa yang namanya? Iya. Jadi ditelepon suruh kirim data, nanti dikuras. Ada yang sampai dikuras 500 juta. Maka hati-hati. Justru sekarang itu IT semakin maju, penipuan semakin. Saya di WA teman saya di Kebumen, saya tolong ditransfer 5 juta, besok sore tak kembalikan. Loh, ini teman dekat saya, hampir saya transfer, hampir. Lalu anak saya, "Sebi, biasanya ngono iku penipuan." Enggak, iki teman dekatnya piye? Dibaca anak saya. Coba dikonfirmasi. Telepon itu dikonfirmasi oleh telepon anak saya, ternyata sudah pindah orang. Makanya hati-hati. Ojo main transfer. Uno kok tak transfer ngentek duitku. Baik, jujur. Syarat soleh itu jujur, ini paling berat. 2. Yatluna ayatillahi anal laili. Mereka membaca Al-Quran di waktu malam. Jadi syarat soleh solihah itu tilawah Quran di waktu malam. 3. Wahum yasjudun. Ini maknanya tahajud. Orang yang soleh itu ada aktivitas tahajud. 4. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. 5. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang soleh itu ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Kalau dia diberikan ilmu, ya menyampaikan. Kalau belum, ya ngaji. Itu soleh. Makanya Nabi mengatakan kun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, orang yang belajar. Kalau nggak bisa, au mustamian, ngrungokno tok. Bondo kuping loro ambek sembojong ambek senden. Ngrungokno tok gak kuat. Ngrungokno tok lho gak kuat. Au muhibban. Jadilah yang keempat, orang yang senang. Ndelok wong ngaji ku senang. Alhamdulillah rek Masjid An-Nur sik ana sing gelem ngaji. Aku melok seneng. Lumayan dia. Wala khamisan. Jangan jadi yang nomor 5. Fatuhlikuhu. Kamu akan celaka. Mulang enggak, ngaji enggak, ngerungokno enggak, seneng tok enggak, malah bubarkan pengajian. Ada enggak bubarkan pengajian? Ada. Jenengan ini termasuk muta'aliman apa mustamian, Bu? Apa bedanya muta'aliman dan mustamian? Kalau muta'aliman ini kayak ini, nyatet, kadang moto, itu muta'aliman. Nek longgo senden bondo kuping loro mustamian. Lebih banyak mustamian gitu ya. Ya ditingkatkan lah. Saya ini
di pengajian-pengajian rutin saya yang saya itu di Pondok Maritim sudah 22 tahun. Berarti wis ngaji 20 tahun lebih. Gano sing wani ceramah, akhirnya tak kasih pelatihan daiyah. Bagaimana cara menyampaikan materi. Yang nomor 6, orang yang soleh itu apa? Wa yusari'una fil khairat. Maksudnya terdepan dalam akas, semangat. Jamaah semangat, ngaji semangat, sedekah, itu soleh. Makanya disebut terakhir wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh. 6 di atasnya ini. Lah inilah yang menjadi syarat, tidak bisa dikurangi. Kita bisa mengasuransikan anak kita yang mendapatkan jatah kehidupan yang berkemakmuran, kehidupan yang sukses. Nek wong tuane mengantongi 6 syarat ini gitu loh. Sebagai orang yang soleh. Kok belum, mungkin dia terhambat nanti kalau ini belum terpenuhi. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, ini yang paling berat yang nomor berapa? Kabeh berat. Repot nih, kabeh berat ini. Ya, dicoba Bu. Nanti dilihat lagi, nanti saya share atau dibaca lagi surat Ali Imran 113 sampai 114. Ini dieling-eling, aku kudu jujur, aku kudu bendina maca Quran, aku kudu bendina tahajud, aku beriman pada Allah, aku kudu ngaji sebagai ciri orang yang soleh. Aku kudu akas terdepan. Itu nanti kalau kita bisa melakukan, kemudian muncul, kita bisa menyaksikan anak-anak kita yang itu nanti yang disebut qurrata ayunin. Delok anak itu senang. Senang karena dia taat, senang karena dia sukses. Kata Kiai Haji Z Mutakin, ulama besar dari Bandung, kebahagiaan orang tua itu ditentukan oleh 3 simbol minimal. Pertama, ketika lahir anaknya tidak cacat, sehat. Itu senang, bahagia. Yang kedua, ketika dia lulus sarjana, untuk senang. Tidak ada hambatan anakku lulus. Yang ketiga, ketika ketemu jodohnya soleh atau solih. Itu kebahagiaan orang tua itu simbolnya 3. Saya tuh punya anak 5, yang 2 yang sudah menikah. Alhamdulillah, jodohnya sesuai harapan orang tua. Yang ketiga ini rada alot. Justru yang ketiga ini cantik anak saya, maklum lah bapaknya ganteng. Jadi dia itu cantik, terus punya pekerjaan yang lumayan mapan. Dia ikut lembaga namanya Alif Iqra Foundation, pusatnya di Jakarta, tapi dia perwakilan Surabaya. Itu privat, anak-anak kecil ngaji, tapi pakai pengantar bahasa Inggris. Muridnya mesti di perumahan-perumahan elit, di Citraland, kalau Sidoarjo di Pondok Mutiara, ada di Harvest ini. Jadi saya tanya, kamu dapat berapa 1 bulan? Kok nggak mau disuruh ngajar di alma maternya, nggak mau. Dia 1 bulan hampir plus minus 9-8 juta. Padahal hanya keliling aja. Sehari paling 3 tempat, maksimal 4 tempat. Lah ini banyak anaknya jamaah itu yang, Ustadz barangkali besanan, kirim fotonya, profilnya. Di Gresik itu 3. Anak saya nggak mau. Loh iki lo soleh nak. Ini yang membuat saya puyeng 7 keliling itu. Oh,
ini ketoknya apa ya istilahnya itu kurang semat gitu ya. Arek saiki kok angel ngene ya. Padahal kakaknya itu sekali jadi yang dua. Dan alhamdulillah. Saya cerita sedikit ya. Ketika anak itu baik, saya tuh mengkhawatirkan anak saya yang nomor 2. Suaminya itu aktif di pondok yang gajinya di bawah UMR. Apa bisa mensejahterakan anak saya? Egoismenya orang tua. Ikut mertuai orang luar Jawa, rodok cerewet, aduh tampet. Ya nggak semua luar Jawa ya, mohon maaf ya yang luar. Saya ya Allah ternyata dapat 1 semester di pondoknya itu ada orang yang wakaf rumah tapi 6 tahun, rumah elit yang harganya M. Lah pondok diwakafi 6 tahun untuk apa? Akhirnya rumah itu ditempati anak saya itu di daerah Colomadu sana. Ada lagi orang wakaf 3 mobil langsung, Grand Max, Navara double cabin itu, Nissan Navara itu yang double cabin. Yang ketiga mobil sport apa gitu loh. Lah anak saya dikasih yang Navara, disuruh pakai dan bensin ditanggung pondok. Ya keren. Saya kalau ke sana dijemput pakai. Subhanallah ya. Berarti Allah menjamin orang-orang yang punya aktivitas dakwah. Dari situ saya tidak akan khawatir terhadap anak kalau anak itu soleh. Kita harus begitu. Yang tadinya saya was-was sampai setiap saya jenguk pasti tak kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta untuk cucu saya itu. Sekarang sudah agak merdeka, agak menyenangkan, melihat itu menyenangkan. Saya baru umroh 2 minggu yang lalu. Saya rindu tanah suci. Ada orang di Wiyung dekat sini itu bagi warisan. Warisannya itu M bukan J. Saya diundang, tak bagi. Tiba-tiba anaknya ngomong gini, Ustaz, mama dulu berwasiat disuruh berangkatkan jenengan umroh sama ibu. Loh iya tak mas? Enggak. Tolong mas diulangi yang jelas gitu mas. Saya akhirnya berangkat, dikasih premium 1 kamar berdua. Wah, hotelnya dekat, pokoknya enak lah. Dan saya punya pengalaman, ibu-ibu ini agak pamer ya. Saya tuh umroh 3 kali itu dibayari orang, haji dibayari orang. Saya hanya mendatangi undangan ceramah. Itu yang saya jaga. Di Wiyung itu ada lembaga yang saya sudah berjalan 8 tahun, saya nggak mau dikasih transport. Kini aja melo-melo ngono, enggak usah. Ya dia menyaksikan yang umrohkan saya. Bu, saya wakaf waktu saya sebulan 2 kali monggo. Terserah 1,5 jam. Maka diambil pada duhur sampai asar. Sehingga saya kadang disangoni tisu ceramah itu. Ya memang saya wakaf di sini, wakaf di sini. Yang saya lihat jamaahnya tidak punya kemampuan untuk memberikan transport, ya saya wakaf. Tapi saya menginginkan sesuatu dijawab oleh Allah. Seandainya saya mau, saya itu sering berangkat umroh jadi tour leader. Tapi saya nggak mau, berat ternyata. Ngatur jamaah, numpak bis, naik pesawat. Wah, gak sanggup aku.
Saya mau umroh gratisan aja. Nah, pasti kalau orang itu ada amal solehnya, insya Allah. Nah itu. Baik, terakhir sebagai penutup. Nah ini Bu yang penutupnya. Wow, sampai hang laptop saya. Baik, tapi saya hafal. Nah, nanti dibaca ya. Nek terlalu lama gini laptop saya. Padahal larang ya kira-kira. Jadi kenapa kita kok harus memastikan anak kita sukses di masa akan datang? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok kita tidak boleh punya anak sampai hidup sengsara? Dunia maupun akhirat. Kenapa? Karena ibu-ibu bisa lihat surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Artinya, hendaklah kamu takut yang seandainya kamu mati kemudian menurunkan di belakang kamu keturunan dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak cucu yang dzurriyyatan di'afa, yang lemah. Lah lemah ini ada dua, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat. Nah ini muncul. Nah ini, yaitu lemah ekonomi, lemah iman. Makanya di dalam Islam itu, Bu, ada hukum waris. Apa sih filosofi waris itu? Kenapa kok ada pelajaran waris? Apa filosofinya? Ya idealnya orang tua itu bisa mewariskan harta kepada anaknya. Ojo mewariskan utang. Kan ada yang mewariskan utang. Kenapa kok belajar waris? Supaya kita bisa mewarisi setidaknya satu petak tanah lah untuk anak kita. Walaupun Sayyidina Ali mengatakan sebaik-baik warisan adalah warisan pendidikan, ilmu. Saya memastikan, saya pidato di depan anak saya, tak kumpulkan. Anak-anaknya insya Allah tak kuliah no kabeh. Abi berjuang sampai titik darah penghabisan. Mohon aku. S1 semua. Tapi kalau mau melanjutkan S2 urusanmu. Gitu saya. Kemampuan Abi sama Umi sampai S1. Alhamdulillah tinggal 2 yang belum lulus. Sudah semester 6. Tapi di dalam hati saya dan istri saya, mosok awak gak warisi belas dunia ini. Karena emak saya, emak itu apa Bu? Ibu itu pernah nyindir saya. Lah iya sinak, kon niku anakmu cek akeh gambak 5. Kon meneh lho iso ninggali apa? Gitu Bu. Aku langsung dek. Ibu saya ngomong begitu punya otoritas. Kenapa? Sebelum dia meninggal anaknya dikasih tanah semua 7 orang itu. Iki awakmu, sok nek bangun omah wis gak usah tuku tanah. Gitu. Mari ngono ngomong ngono kan layak toh. Sok iso ninggali apa kepikiran aku. Iya, anakku diwarisi apa? Akhirnya saya ngomong sama istri saya, aku iki nek iso setiap anak aku tak kaya emas itu dah. Gaya aku ngomongnya kan. Nek gak iso ya minimal tanah untuk bangun rumah lah. Alhamdulillah 5 peta itu sudah ada. Dibagi anak 5 wis pas iki. Terus saya bangun rumah 1 atau cuma loro. Kari telu kan iki cek abote sing telu iki. Tapi saya nggak pernah menjanjikan itu.
Tapi bahwa orang tua harus punya cita-cita, nek iso ya dikei warisan titik-titik. Halo? Wis siapa warisannya? Nah, kalau sampai ini kesimpulannya, kalau sampai kita nanti mati, kok ngomong mati gak enak sing tuwek-tuwek wedi kabeh. Maksudnya kalau kita nanti sampai mati, terus memang tidak ada yang diwariskan dalam bentuk harta, wariskan kesolehan sebagai asuransi jaminan di masa. Ojo sampai warisan kesolehan yo enggak, harta yo enggak. Naudzubillah min. Nah, gitu maksud saya. Ketokane warisannya gede-gede ibu-ibu ini, ketokane lah. Nek ndelok modele lho. Ha iku mobil keleleran ndak mono kae kuwi. Kan nggone sampean kabeh iku. Kok dalan-dalan keleleran mobil. Ngene iki mobil wae sapa saene kae. Wis insyaallah nek orang Gunung Sari Indah wis gak diragukan lagi. Sampai ada muridnya istri saya tuh ngajar di sini. Ada 10 orang. Ada anaknya di Inggris. Ibu sini. Dokter Lisa itu tahu, dokter gigi. Itu muridnya istri saya itu. Murid ngaji Quran. Jadi saya seminggu sekali itu ngantar ke sini. Saya nunggu istri saya cari kafe yang ada wifi-nya, saya kerja. Seminggu sekali. Kadang di masjid Gunung Sari. Di sini belum pernah, soalnya gak patek kenal. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah 1 jam lebih. Cukup? Baik ibu-ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana fa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri waz zair. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.